Senyum manisku mengantar kepergian suamiku yang pamit, dinas, keluar kota. Padahal tiket pesawatnya atas nama dia dan wanita lain. Di tanganku, surat cerai dan bukti pemblokiran rekening sudah siap meluncur lewat pos. Selamat datang di neraka kemiskinan, sayang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara zip dari resleting koper yang ditarik kasar memecah keheningan pagi di kamar kami yang luas. Aku berdiri di ambang pintu, memegang secangkir teh hangat yang uapnya masih mengepul, menatap punggung tegap laki-laki yang sudah 3 tahun ini berbagi tempat tidur denganku. Yoga, suamiku, sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar lemari pakaian. Ia mengenakan setelan jas abu-abu carcoal favoritnya, jas yang kubelikan 6 bulan lalu di butik ternama di Plaza Indonesia sebagai hadiah ulang tahun. Harganya setara dengan gaji 3 bulan karyawan biasa. Tapi saat itu aku membelinya tanpa berkedip demi melihat senyum bangganya. Hari ini, senyum itu ada di wajahnya, tapi bukan untukku. Sayang, dasiku yang merah marun mana? Tanya Yoga tanpa menoleh. Nadanya tidak sabar, seolah aku adalah pelayan yang lalai menyiapkan seragam majikannya. Aku meletakkan cangkir teh di atas nakas, lalu berjalan pelan menuju laci khusus dasi. Ada di bagian paling kiri, Mas. Sudah aku rapikan kemarin sore setelah di laundry. Jawabku pelan. Aku mengambil dasi sutra itu dan menyodorkannya. Yoga menyambar dasi itu dari tanganku. Jemarinya yang terawat, hasil manicure rutin yang juga kubayari, dengan cekatan menyimpul kain mahal itu di lehernya. Aroma parfum Woody yang tajam langsung menusuk hidungku. Itu bukan parfum yang biasa ia pakai untuk rapat kerja. Itu parfum spesial yang ia beli bulan lalu, parfum yang ia bilang hanya dipakai untuk acara-acara sangat penting. Lucu sekali, pikirku. Apakah rapat proyek pembangunan jembatan di luar kota membutuhkan parfum seharga 5 juta rupiah yang aromanya bisa tercium dari jarak 5 meter? Kamu yakin cuma pergi 3 hari, Mas? Tanyaku, mencoba memancing sedikit rasa bersalah di matanya. Aku merapikan kerah kemejanya, sebuah kebiasaan lama yang dulu kulakukan dengan penuh cinta. Tapi kini kulakukan hanya untuk menahan gejolak jijik yang merayap di perutku. Yoga menepis pelan tanganku. Iya, Valerie. Berapa kali harus aku bilang? Ini proyek besar. Klien dari Jakarta mau tinjau lokasi di Bali. Kalau deal, bonusnya bisa buat ganti mobil kamu yang butut itu, ujarnya dengan nada meremehkan. Aku hanya mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit. Mobilku tidak butut. Itu adalah sedan Eropa klasik peninggalan almarhum ayah yang sengaja kupertahankan karena nilai sentimentalnya. Lagi pula, jika aku mau, aku bisa membeli 10 mobil baru detik ini juga tanpa harus menunggu bonus fiktif dari Yoga. Tapi Yoga tidak perlu tahu itu. Belum saatnya. Mas butuh uang pegangan tunai? Tanyaku lagi. Ini adalah bagian dari naskah sandiwaraku. Istri yang penurut, bodoh, dan selalu melayani. Yoga berbalik, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya bukan tatapan suami yang akan merindukan istrinya, melainkan tatapan seorang atasan yang sedang menilai kinerja bawahan yang kurang memuaskan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit tebal, lalu mendengus kasar saat melihat isinya hanya kartu-kartu. Hah? Aku lupa ambil tunai kemarin. Kamu ada cash berapa? Tanyanya ketus. Cuma ada 500.000 di dompet belanja. Mas, jawabku jujur. Yoga memutar bola matanya. Astaga, Valerie. Kamu ini istri pengusaha, masa pegang uang tunai cuma segitu? Memalukan. Ya sudah, mana sini? Sisakan sedikit buat kamu, sisanya buat aku bayar tol atau tips bellboy. Aku berjalan ke tas tanganku, mengambil dompet, dan mengeluarkan 4 lembar uang 100 ribuan. Aku menyisakan 1 lembar. Saat aku hendak menyerahkan uang itu, Yoga merebutnya dengan kasar. Namun, gerakan tangannya yang terburu-buru membuat dompetku tersenggol dan jatuh. Uang koin recehan kembalian belanja sayur berhamburan di lantai marmer yang dingin. Kling, kling, kling. Suara logam beradu dengan lantai terdengar begitu nyaring dan menyedihkan. Yoga menatap koin-koin itu dengan jijik. Ia lalu mengambil 1 lembar uang 100.000 dari tumpukan yang baru saja kurebutkan,
meremasnya sedikit, dan melemparnya ke arahku. Uang kertas berwarna merah itu melayang pelan, lalu jatuh tepat di dekat kakiku, bersanding dengan koin-koin receh. "Nih, 100.000 buat jajan kamu seminggu," katanya dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Jangan boros. Kamu tahu kan bisnis lagi agak seret bulan ini? Jangan cuma bisa habisin duit suami. Belajar prihatin sedikit. Makan apa yang ada di kulkas. Jangan pesan makanan online terus." Darahku mendidih. Rasanya panas menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. "Habisin duit suami?" Kalimat itu berdengung di telingaku seperti tawon yang marah. Ingin sekali aku tertawa sekeras-kerasnya tepat di wajahnya. Ingin kuteriakkan bahwa jas yang ia pakai, jam tangan yang melingkar di pergelangannya, bahkan bensin yang ada di tangki mobilnya, semuanya dibayar dengan uang warisanku yang kumasukkan diam-diam ke rekening perusahaannya agar dia tidak merasa gagal sebagai laki-laki. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguasai emosiku dengan presisi seorang aktris papan atas. Aku menunduk, berlutut perlahan untuk memungut uang 100.000 itu. "Iya, Mas. Terima kasih. Ini cukup kok buat masak," kataku dengan suara bergetar yang kubuat-buat. Yoga tersenyum puas melihatku berlutut di kakinya. Ia merasa menang. Ia merasa menjadi raja. Ia menepuk puncak kepalaku sekilas, seperti menepuk anjing peliharaan. "Bagus. Jadilah istri yang tahu diri. Aku berangkat dulu. Jangan telepon kalau nggak penting. Aku bakal sibuk meeting maraton sampai malam." Ia meraih pegangan koper, lalu melangkah keluar kamar dengan gagah. Aku mendengar derap langkah sepatunya menuruni tangga, disusul suara pintu utama yang ditutup, dan akhirnya deru mesin mobil yang menjauh. Hening. Rumah besar ini kembali sunyi. Perlahan, aku bangkit dari posisi berlututku. Uang 100.000 lecek di tanganku kuremas kuat-kuat, hingga menjadi bola kertas kecil. Aku berjalan menuju tempat sampah di sudut kamar, dan melempar uang itu ke dalamnya. Wajahku yang tadi sendu dan penurut, kini berubah drastis. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi getaran ketakutan. Aku berjalan menuju cermin tempat Yoga tadi berdiri. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Seorang wanita berusia 28 tahun yang selama 3 tahun terakhir menyembunyikan taringnya demi menjaga ego seorang laki-laki yang ternyata tidak punya harga diri. "Dinas ke Bali," gumamku lirih, lalu tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. "Dinas ke Bali bersama Bianca, maksudmu?" Aku tahu segalanya. Aku tahu Bianca, sekretaris barunya yang baru bekerja 2 bulan tapi sudah dibelikan tas branded minggu lalu. Aku tahu mereka tidak akan rapat. Mereka akan menginap di The Royal Sun Resort, di kamar suite Ocean View yang harganya 20 juta per malam. Aku tahu, karena tagihan konfirmasi pemesanan hotel itu masuk ke email cadangan Yoga yang terhubung ke iPad lamanya yang tergeletak berdebu di gudang, iPad yang kukira rusak, tapi ternyata masih menyala dan menyimpan semua dosa-dosanya. Aku meraih ponselku yang tergeletak di atas kasur. Jari-jariku dengan lincah mencari sebuah kontak yang sudah kuberi nama samaran, Toko Bunga. Nama aslinya adalah Rian, sahabat masa kecilku sekaligus pengacara kepercayaan keluarga besarku, keluarga Wiratama, salah satu konglomerat properti terbesar di negeri ini, fakta yang tidak pernah diketahui Yoga secara detail. Telepon tersambung pada dering kedua. "Halo, Val?" Suara berat Rian terdengar di seberang sana. "Pagi-pagi sudah telepon. Ada apa? Suami parasitmu itu berulah lagi?" Aku berjalan menuju jendela, menyingkap tirai, dan melihat mobil Yoga sudah benar-benar hilang dari pandangan. Matahari pagi bersinar terang, seolah merestui apa yang akan kulakukan. Dia baru saja berangkat, Rian. Ke Bali. Sama perempuan itu, jawabku datar. Terdengar helaan napas panjang dari Rian. "Oke. Jadi, ini waktunya? Kamu yakin, Val? Begitu kita mulai, nggak ada jalan mundur. Kamu akan menghancurkan dia sampai ke akar-akarnya." Aku teringat lemparan uang 100.000 tadi. Aku teringat kata-katanya yang menyuruhku, tahu diri. Aku teringat senyum puasnya saat melihatku berlutut memungut recehan. Rasa sakit hati yang selama ini kucoba kubur dengan alasan mempertahankan rumah tangga, kini meledak menjadi bahan bakar yang sangat kuat. "Aku nggak butuh jalan mundur, Rian," kataku tegas.
Mataku menatap tajam ke arah langit biru. Jalankan rencana A, kirimkan dokumen itu sekarang juga ke hotel mereka. Pastikan dia menerimanya saat check-in. Lalu, blokir semuanya. Rekening, kartu kredit, akses gerbang perumahan, semuanya. Aku mau saat dia sadar, dia sudah tidak punya apa-apa selain baju yang menempel di badannya. Siap, Nyonya Besar. Surat cerai dan surat penyitaan aset akan sampai di Bali besok pagi via pos kilat khusus. Nikmatilah pertunjukannya, jawab Rian dengan nada puas. Aku mematikan sambungan telepon. Senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum manis seperti tadi, melainkan senyum dingin yang menjanjikan kehancuran. Permainan sudah dimulai, Yoga. Kamu pikir kamu rajanya karena memegang kendali atas uang belanja? Kamu salah besar. Kamu hanyalah pion yang selama ini kubiarkan melangkah bebas di atas papan catur milikku. Dan sekarang, Ratu akan bergerak untuk memakan rajanya. Aku berjalan keluar kamar, bukan untuk menangis, tapi untuk memulai perang. Langkah pertamaku adalah menuju ruang kerja Yoga. Ada banyak hal yang harus kuberaskan di sana sebelum dia kembali sebagai gelandangan. Aroma debu dan kertas tua menyambutku saat membuka pintu ruang kerja Yoga. Ruangan ini selalu menjadi area terlarang bagiku. Yoga selalu bilang, ini tempat laki-laki bekerja, tempat otak bisnis berputar. Kamu urus dapur saja, Valerie. Dulu, aku menurut saja karena menghormati privasinya. Tapi hari ini, aku melangkah masuk dengan otoritas penuh sebagai pemilik rumah yang sah. Aku duduk di kursi kerjanya yang besar dan empuk. Kursi kulit yang harganya belasan juta. Tanganku meraba permukaan meja kayu mahoni yang dingin. Pikiranku melayang mundur, terseret arus memori ke masa 3 tahun lalu, ke masa di mana kebodohan dan cinta buta masih menutupi akal sehatku. Semua ini bermula dari sebuah kebohongan yang sangat rapi. 3 tahun lalu, aku bertemu Yoga di sebuah seminar bisnis. Saat itu, aku hadir bukan sebagai Valerie Wiratama sang pewaris tunggal, melainkan sebagai Valerie biasa, seorang staf pemasaran junior. Aku memang sengaja bekerja dari bawah di perusahaan orang lain untuk belajar mandiri, tanpa embel-embel nama besar ayah. Yoga mendekatiku dengan pesona yang luar biasa. Dia tampan, pandai bicara, dan terlihat sangat ambisius. Aku sedang merintis startup teknologi, katanya saat kencan pertama kami di sebuah warung tenda pinggir jalan. Dia makan dengan lahap, tidak jijik dengan tempat sederhana, dan itu membuatku jatuh hati. Aku nggak punya banyak uang sekarang, Val, tapi aku janji, 5 tahun lagi, aku bakal bikin kamu jadi ratu. Aku pekerja keras. Aku bukan tipe cowok yang ngandalin harta orang tua. Kalimat itulah yang membuatku luluh. Di duniaku, di mana semua laki-laki mendekatiku karena tahu siapa ayahku, Yoga terasa seperti angin segar. Dia tidak tahu aku kaya, dan dia tetap mencintaiku. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pesta sederhana, sesuai permintaannya karena dia bilang dananya terbatas dan lebih baik ditabung untuk masa depan. Aku setuju, bahkan aku yang diam-diam menutupi kekurangan biaya catering tanpa dia tahu. Namun, kejanggalan mulai muncul 1 bulan setelah pernikahan. Pagi itu, ibu mertua, Ibu Hesti, datang berkunjung ke kontrakan kecil kami. Dia wanita parubaya yang selalu memakai perhiasan emas berlebihan di leher dan pergelangan tangannya, meski bajunya seringkali terlihat kusam. Yoga bilang kamu punya tanah warisan dari nenekmu di pinggir kota. Val, tanya Ibu Hesti tiba-tiba saat kami sedang sarapan bubur ayam. Matanya berkilat-kilat penuh nafsu. Aku terdiam, sendok buburku menggantung di udara. Aku memang pernah cerita sedikit pada Yoga kalau aku punya sedikit aset dari keluarga, tapi aku tidak pernah bilang detailnya. Iya, Bu. Ada sepetak kecil. Jawabku merendah. Jual saja, sela Yoga tiba-tiba. Dia tidak menatapku, sibuk dengan ponselnya. Startup aku butuh suntikan modal, Val. Investor lagi susah. Kalau kita jual tanah itu, uangnya bisa diputar. Nanti kalau untung, aku belikan kamu tanah yang lebih luas. 2 kali lipat. Tapi itu peninggalan. Kamu nggak percaya sama suami? Potong Yoga, kali ini dia menatapku tajam. Katanya mau dukung aku?
Istri yang baik itu yang mendukung impian suami, bukan yang pelit sama harta diam. Lagi pula, harta istri kan harta suami juga. Hari itu, aku melihat sisi lain Yoga. Sisi manipulatif yang bersembunyi di balik kata-kata manis tentang masa depan bersama. Dengan bodohnya, aku setuju menjual satu aset kecilku, sebuah ruko di kawasan strategis. Uangnya, sekitar 2 miliar rupiah, kuberikan padanya. Dan itulah awal dari malapetaka. Uang 2 miliar itu habis dalam waktu 6 bulan. Yoga bilang bisnisnya gagal karena ditipu partner. Padahal belakangan aku tahu dia kalah judi online dan membeli mobil sport bekas untuk pamer di komunitasnya. Tapi saat itu, aku masih buta. Aku masih memaafkannya. Aku bahkan menggunakan uang tabungan pribadiku untuk menutup utang-utangnya agar dia tidak dipenjara. Kebohongan demi kebohongan terus menumpuk. Dia bilang dia direktur utama, padahal kantornya hanya sewa alamat virtual. Dia bilang dia punya banyak proyek, padahal dia hanya menjadi maklar tanah yang jarang closing. Tapi di depan keluarga besarnya dan teman-temannya, dia selalu mencitrakan diri sebagai pahlawan yang menghidupi aku. Valerie itu beruntung dapat Yoga, kata Ibu Hesti suatu hari di acara arisan keluarga, cukup keras agar aku mendengarnya. Anaknya manja, kerjanya cuma di rumah, nggak bisa apa-apa. Untung Yoga sabar dan gajinya besar. Kalau enggak, mau makan apa dia? Sakit. Hatiku perih mengingat momen itu. Aku, yang diam-diam membayar cicilan rumah mewah ini agar Yoga bisa mengaku pada ibunya bahwa ini hasil keringatnya, justru dihina sebagai benalu. Aku yang membayar asuransi kesehatan Ibu Hesti saat dia operasi batu ginjal, tapi Yoga yang mendapat pujian sebagai anak berbakti. Puncaknya adalah 6 bulan lalu. Saat Yoga memintaku menandatangani sebuah dokumen tebal, tanpa memberiku waktu membacanya. Ini cuma prosedur bank biasa, Val. Buat pemutakhiran data rekening kita, katanya santai sambil menyodorkan pena. Tapi aku tidak sebodoh itu lagi. 3 tahun hidup bersamanya telah mengajariku untuk waspada. Saat dia ke kamar mandi, aku membaca dokumen itu. Itu adalah surat kuasa penuh. Surat yang memberikan hak pada Yoga untuk mengagunkan sertifikat rumah ini, rumah yang kubeli atas namaku sendiri sebelum menikah, ke bank untuk pinjaman usaha sebesar 5 miliar. Tanganku gemetar saat itu. Dia berniat menjaminkan atap tempat kami berteduh demi ambisinya, tanpa izin, tanpa diskusi. Hari itu aku tidak menandatanganinya. Aku berpura-pura menumpahkan kopi ke dokumen itu hingga rusak, lalu bilang nanti saja diurus lagi. Yoga marah besar, membentakku habis-habisan karena kecerobohanku. Tapi aku diam saja. Di balik diamku, mataku akhirnya terbuka lebar. Laki-laki ini bukan hanya pembohong. Dia adalah parasit. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai kemudahan yang kuberikan. Dia mencintai fakta bahwa setiap kali dia butuh uang, entah bagaimana caranya, uang itu selalu ada di meja. Dia tidak pernah bertanya dari mana aku mendapatkannya. Dia hanya peduli uang itu ada untuknya. Aku menarik napas panjang, kembali ke masa kini. Di laci meja kerjanya, aku menemukan buku tabungan rahasia yang dia sembunyikan di bawah tumpukan majalah otomotif. Aku membukanya. Kosong. Saldonya hanya tersisa 50.000 rupiah. Padahal bulan lalu aku baru saja mentransfer 100 juta, hasil keuntungan investasi, palsu yang kurekayasa agar dia senang. Kemana uang itu? Mataku tertuju pada selembar resi pembayaran yang terselip di halaman belakang buku tabungan. Pembayaran DP apartemen, penthouse unit, atas nama Bianca Salsabila. Darahku mendesir hebat. Jadi begitu. Uangku dipakai untuk membelikan gundiknya apartemen. Ironi yang sangat menggelikan. Aku di rumah disuruh berhemat, disuruh makan apa adanya, dilempar uang 100.000 di lantai, sementara wanita simpanannya dibelikan apartemen dengan uangku sendiri. Aku menutup buku tabungan itu dengan keras. Cukup. Masa berkabung untuk pernikahan ini sudah selesai. Aku bukan lagi Valerie si istri penurut. Aku adalah Valerie Wiratama, dan aku tidak pernah kalah dalam bernegosiasi, apalagi melawan penipu amatiran seperti Yoga. Aku mengambil ponselku lagi, membuka galeri foto. Di sana tersimpan rapi foto-foto bukti perselingkuhan, bukti transfer, dan rekaman suara saat Yoga menjelek-jelekan aku di depan teman-temannya.
Ini adalah amunisi. Tapi aku butuh senjata pamungkas. Sesuatu yang akan membuat Yoga tidak hanya miskin, tapi juga hancur secara mental. Dan aku tahu persis di mana mencarinya. Aku bangkit dari kursi kebesarannya. Kakiku melangkah pasti menuju brankas kecil di sudut ruangan yang kuncinya sudah kubobol diam-diam minggu lalu. Di sana, tersimpan rahasia tergelap Yoga yang bahkan ibunya sendiri tidak tahu. Sebuah rahasia yang kutemukan secara tidak sengaja. Sebuah senjata yang akan kugunakan untuk memotong lehernya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Bersiaplah, Mas. Babak kedua akan segera dimulai. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, tepat 1 bulan sebelum Yoga pamit untuk dinas ke Bali. Suara guntur yang menggelegar seolah mewakili gemuruh di dadaku yang kala itu masih dipenuhi tanda tanya. Malam itu adalah malam di mana Tuhan akhirnya membuka tabir yang selama ini menutupi mataku dengan cara yang paling menyakitkan, namun sekaligus menyelamatkan. Yoga pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol yang menyengat langsung memenuhi ruang tamu begitu ia membuka pintu. Ia sempoyongan, dasinya miring, dan jas mahalnya tersampir asal-asalan di bahu. Aku, yang saat itu masih menjadi istri yang bodoh dan setia, berlari menghampirinya dengan cemas. Aku memapahnya menuju kamar, mendengarkan racauannya yang tidak jelas tentang proyek besar dan orang-orang bodoh. Setelah susah payah mengganti pakaiannya dan membersihkan wajahnya dengan handuk hangat, Yoga akhirnya tertidur pulas, mendengkur keras dengan mulut terbuka. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah laki-laki yang kunikahi itu. Ada rasa lelah yang luar biasa menjalar di tubuhku. Lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, lelah menutupi lubang keuangan yang ia buat, lelah menjadi penopang bagi ego laki-laki yang rapuh. Saat aku hendak beranjak mematikan lampu tidur, sebuah benda pipih di dalam tas kerja Yoga yang terbuka menyala. Itu iPad lamanya. Layarnya berkedip terang dalam kegelapan kamar, menampilkan sebuah notifikasi pesan yang masuk. Beb, jangan lupa hapus chat ini ya. I love you, Masio. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Darahku seolah surut dari wajah, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Tangan kananku gemetar hebat saat meraih tablet itu. Selama ini aku tidak pernah memeriksa ponselnya karena aku menghormati privasinya. Tapi malam ini, rasa hormat itu lenyap, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang meraung-raung. Aku mencoba membuka kuncinya. Sandi lamanya, tanggal pernikahan kami, sudah diganti. Aku mencoba tanggal lahirnya, salah. Aku mencoba tanggal lahir ibunya, Ibu Hesti, juga salah. Dengan perasaan campur aduk, aku mencoba kombinasi angka yang pernah kulihat sekilas saat ia mengetik di ATM, 123.456. Klik. Terbuka. Betapa menyedihkannya. Laki-laki yang mengaku pebisnis canggih ini, menggunakan sandi paling standar sedunia, untuk menyembunyikan bangkai busuknya. Begitu layar terbuka, aku tidak langsung membuka aplikasi pesan. Mataku tertuju pada wallpaper yang baru diganti. Bukan foto pernikahan kami, bukan foto pemandangan, melainkan foto selfie Yoga dan seorang wanita muda di sebuah ranjang hotel. Wanita itu cantik, dengan riasan tebal dan senyum kemenangan. Mereka terlihat begitu intim, begitu bahagia, sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Dengan napas yang mulai sesak, aku membuka galeri foto. Jemariku menggeser layar dengan cepat, dan setiap geseran adalah sayatan baru di hatiku. Ada ratusan foto. Foto mereka liburan di Singapura saat Yoga bilang sedang training. Foto mereka makan malam mewah di restoran steak yang harganya jutaan rupiah, dibayar dengan kartu kredit tambahan yang tagihannya selalu aku yang lunasi. Ada juga video pendek di mana wanita itu, yang kemudian ku tahu bernama Bianca, sedang memamerkan kalung berlian. Makasih ya, sayang. Kamu emang suami orang yang paling royal, ucap Bianca dalam video itu, lalu mencium pipi Yoga. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas layar tablet. Tapi aku tidak berhenti. Aku membuka aplikasi pesan WhatsApp. Percakapan mereka lebih menjijikan daripada foto-fotonya. Bianca, kapan sih kamu ceraikan istri mandul itu? Aku capek jadi yang kedua terus. Yoga, sabar, sayang. Sertifikat rumah lagi proses mau aku gadai buat modal kita nikah nanti. Kalau aku cerai sekarang, aku nggak dapat apa-apa.
Dia itu pelit, tapi bodoh. Tunggu aku kuras dulu hartanya, baru kita tendang dia ke jalanan. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak membangunkan iblis yang sedang tidur di sebelahku. Mandul, kami belum punya anak karena Yoga yang selalu menolak dengan alasan, belum siap finansial. Dan dia bilang aku pelit? Setelah miliaran rupiah uangku habis untuk gaya hidupnya? Malam itu, di tengah badai hujan dan badai hati, aku menyalin semua data itu. Foto, video, tangkapan layar percakapan, bukti transfer bank ke rekening Bianca, semuanya. Aku mengirimkannya ke email rahasiaku dan ke cloud storage yang tidak bisa diakses Yoga. Namun, penemuan terbesar malam itu bukan hanya perselingkuhan. Di folder tersembunyi bernama dokumen penting, aku menemukan pindaian surat utang. Yoga ternyata memiliki utang judi online sebesar 2 miliar rupiah kepada sindikat lintah darat. Jatuh temponya bulan depan. Dalam catatan kecil di aplikasi notes, dia menulis rencana jahatnya. Paksa Valerie tanda tangan surat kuasa jual rumah minggu depan dengan alasan buat investasi tambang. Setelah uang cair, bayar utang, sisa buat beli apartemen Bianca, lalu gugat cerai Valerie. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ngeri. Laki-laki ini berniat menghabisi hidupku. Dia bukan hanya suami yang selingkuh, dia adalah predator. Keesokan paginya, setelah Yoga berangkat kerja dengan wajah kusut sisa mabuk, aku segera menelepon Rian. Kami bertemu di sebuah private room di restoran Jepang langganan keluarga Wiratama. Rian datang dengan setelan jas rapi, wajahnya serius begitu melihat mata sembabku. Aku meletakkan iPad itu di hadapannya. Lihat sendiri, Rian. Rian memeriksa bukti-bukti itu dengan tenang. Sebagai pengacara handal, dia sudah sering melihat kasus seperti ini, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras menahan amarah karena korbannya adalah aku, sahabat kecilnya. Bajingan, desis Rian pelan. Ia menutup iPad itu lalu menatapku tajam. Valerie, kamu tahu kan apa artinya ini? Aku mau cerai, Rian. Aku mau dia hancur. Jawabku datar. Suaraku sudah tidak bergetar lagi. Air mata semalam sudah habis. Rian mengangguk. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map biru tua yang berdebu. Aku sudah menduga hari ini akan datang. Kamu ingat dokumen ini? Aku mengernyit. Apa itu? Perjanjian pranikah, jawab Rian. Ia membuka map itu dan menunjuk tanda tangan Yoga di halaman terakhir. Dulu, sebelum kalian menikah, ayahmu memaksaku membuatkan ini. Yoga menandatanganinya tanpa membaca karena dia terlalu sombong dan meremehkan keluarga kita. Dia pikir ini cuma formalitas administrasi KUA. Aku membaca poin yang ditunjuk Rian. Mataku membelalak. Pasal 7. Jika terjadi perceraian yang disebabkan oleh perzinahan atau tindak pidana yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang melakukan kesalahan akan kehilangan seluruh hak atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, dan wajib mengembalikan seluruh aset yang pernah diberikan oleh pihak yang dirugikan. Ini senjata nuklir kita, Val, ujar Rian sambil tersenyum miring. Dengan bukti perselingkuhan yang kamu punya, dan bukti utang judinya, Yoga akan keluar dari rumahmu tanpa membawa satu helai benang pun selain yang dia pakai. Dan yang lebih menarik, Rian mencondongkan tubuhnya ke depan. Bianca. Wanita itu pelakor tipe klasik. Dia menempel pada Yoga karena mengira Yoga kaya raya. Kan? Iya, jawabku. Yoga selalu pamer seolah dia yang punya segalanya. Nah, Rian mengetuk meja dengan jarinya. Kelemahan terbesar mereka adalah kebohongan mereka sendiri. Bianca mencintai uang Yoga. Yoga mencintai validasi Bianca. Jika kita ambil uangnya, Bianca akan pergi. Jika Bianca pergi saat Yoga miskin, mental Yoga akan hancur total. Kita tidak perlu mengotori tangan kita untuk menyakiti mereka. Kita cukup mematikan keran uangnya, dan mereka akan saling mangsa. Aku terdiam, mencerna rencana itu. Sebuah rencana yang sempurna. Aku membayangkan wajah Yoga saat tahu dia tidak punya apa-apa. Aku membayangkan wajah Bianca saat sadar, Mas CEO-nya hanyalah pengangguran banyak utang. Lakukan, Rian, kataku tegas. Siapkan gugatannya. Tapi jangan sekarang. Aku akan menunggu momen yang paling sakit buat dia. Kapan?
Tanya Rian. Aku tersenyum dingin. Minggu depan dia pamit mau dinas ke Bali. Aku tahu dia mau bawa Bianca ke sana untuk merayakan anniversary perselingkuhan mereka. Biarkan dia terbang tinggi dulu, Rian. Biarkan dia merasa jadi raja di kayangan. Saat dia sudah di atas, baru kita hempaskan dia ke tanah sampai remuk. Pertemuan dengan Rian hari itu mengubah segalanya. Aku pulang ke rumah bukan sebagai korban, tapi sebagai pemain catur yang sudah memegang skakmat. Aku menyimpan kembali iPad itu di tempat semula, membiarkan Yoga tetap merasa aman dengan kebodohannya. Setiap kali Yoga membentakku di hari-hari berikutnya, aku hanya tersenyum dalam hati. Nikmatilah, sayang. Nikmatilah suara kerasmu itu, karena sebentar lagi kamu akan merengek seperti bayi. Penemuan, senjata, itu, bukti perselingkuhan, bukti utang, dan perjanjian pranikah, telah membunuh rasa cintaku hingga ke akar-akarnya, dan menanam benih pembalasan yang kini siap dipanen. Suara mobil Yoga sudah benar-benar hilang dari pendengaran. Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu yang megah ini, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Udara di rumah ini terasa berbeda sekarang. Lebih ringan. Lebih bersih. Seolah-olah racun yang selama 3 tahun menggerogoti dinding-dinding rumah ini baru saja dibuang keluar. Aku tidak membuang waktu. Jam dinding menunjukkan pukul 7.30 pagi. Bank baru akan buka operasional penuh jam 8, tapi layanan prioritas untuk nasabah high net worth individual seperti aku bisa diakses 24 jam. Aku mengambil ponselku, mendudukkan diri di sofa, dan menekan nomor relationship manager bank kepercayaanku. Selamat pagi, Ibu Valerie Wiratama, sapa suara ramah di seberang sana. Ada yang bisa saya bantu pagi ini? Pagi, Pak David, jawabku tenang namun tegas. Saya ingin melakukan pemindahan dana besar-besaran dari rekening gabungan joint account saya dan suami, ke rekening pribadi saya yang di Singapura. Sekarang juga. Baik, Ibu. Sesuai prosedur. Karena ini rekening gabungan, and/or, Ibu memiliki hak penuh untuk menarik dana tanpa persetujuan pihak satunya. Berapa nominal yang ingin dipindahkan? Semuanya, jawabku singkat. Sisakan saldo minimum saja, mungkin Rp100.000. Cukup untuk biaya administrasi penutupan rekening bulan depan. Hening sejenak di seberang sana. Pak David adalah bankir senior, dia pasti paham apa yang sedang terjadi. Dia tidak bertanya kenapa, dia hanya bekerja profesional. Baik, Ibu. Total dana di rekening gabungan saat ini adalah Rp5.400.000.000. Saya akan proses pemindahannya ke rekening pribadi Ibu sekarang. Ada lagi? Ya. Tolong blokir kartu kredit Black Card dan kartu debit Platinum yang dipegang suami saya, Bapak Yoga. Laporkan sebagai kartu hilang atau aktivitas mencurigakan. Saya ingin kartu itu mati total saat dicoba digesek detik ini juga. Siap, Ibu. Pemblokiran akan efektif dalam waktu 5 menit dari sekarang. Notifikasi akan dikirim ke nomor utama, yaitu nomor Ibu. Terima kasih, Pak David. Kamu yang terbaik. Aku memutus sambungan telepon. 5 menit. Hanya butuh 5 menit untuk mengubah Yoga dari miliarder palsu menjadi gelandangan. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Angka-angka di layar berkedip, lalu berubah. Saldo di rekening gabungan kami menyusut drastis dari 5,4 miliar menjadi Rp100.000. Rasanya sangat memuaskan. Uang itu adalah uang warisan ibuku yang bodohnya dulu kugabungkan demi menunjukkan kepercayaan pada Yoga. Sekarang, uang itu sudah kembali ke tempat yang aman. Langkah pertama selesai. Sekarang langkah kedua, serangan surat. Aku berjalan menuju ruang kerja, menyalakan laptop, dan mencetak dokumen yang sudah disiapkan Rian via email. Itu adalah surat gugatan cerai yang tebal, lengkap dengan lampiran foto-foto perselingkuhan Yoga dan Bianca yang dicetak berwarna dengan kualitas tinggi. Aku ingin Bianca melihat betapa jelasnya aib mereka terekam. Aku juga menyertakan selembar kertas HVS yang kutulisi dengan spidol merah besar. Hadiah liburan untuk suami parasit dan pelakor murahan. Selamat menikmati hidup tanpa uangku. Valerie. Aku memasukkan tumpukan kertas itu ke dalam amplop coklat besar yang tebal. Aku melaminating amplop itu agar tidak rusak, lalu menempelkan stiker penting di depannya.
Pukul 9 pagi, aku memacu mobilku menuju kantor pos pusat. Aku tidak menyuruh sopir atau asisten rumah tangga. Aku ingin melakukan ini sendiri. Aku ingin merasakan kepuasan menempelkan perangko dan melihat petugas pos menstempelnya. Di kantor pos, antrean cukup sepi. Aku maju ke loket. Mau kirim kemana, Bu? Tanya petugas wanita itu ramah. Ke Hotel The Royal Sand, Bali, jawabku. Pakai layanan pos kilat khusus yang paling cepat. Harus sampai besok pagi sebelum jam 10. Bisa, Bu. Penerimanya siapa? Bapak Yoga Pratama. Tulis di catatannya, titipkan di resepsionis, serahkan hanya saat tamu check-in. Sangat penting. Petugas itu mengetik dengan cepat, lalu menempelkan resi pengiriman. Baik, Bu. Sudah diproses. Ada lagi? Tidak, terima kasih. Aku berjalan keluar dari kantor pos dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Rasanya seperti baru saja melepaskan rudal yang sudah dikunci targetnya. Saat ini, Yoga dan Bianca mungkin sedang duduk di pesawat kelas bisnis, yang tiketnya dibeli pakai kartu kreditku sebelum kublokir, minum sampanye, dan tertawa-tawa membayangkan liburan mewah. Mereka tidak tahu bahwa bom waktu sedang meluncur menyusul mereka. Kembali ke rumah, aku tidak beristirahat. Aku masuk ke kamar tidur utama, membuka lemari pakaian yoga yang besar. Deretan jas mahal, kemeja branded, koleksi jam tangan, dan sepatu-sepatu kulit berjejer rapi. Semua ini dibeli dengan uangku. Seharusnya aku membakarnya, tapi itu terlalu dramatis dan berpotensi melanggar hukum perusakan barang. Aku punya cara yang lebih menyakitkan. Aku mengambil kantong plastik sampah hitam berukuran jumbo, trash bag. Dengan kasar, aku menarik keluar semua pakaian yoga dari gantungan. Srek, srek. Kemeja sutra seharga 3 juta kumasukkan begitu saja ke dalam plastik sampah, bercampur dengan celana dalam dan kaos kaki bau. Tidak ada pelipatan rapi, tidak ada pemilahan. Semuanya kusatukan seperti sampah. Jas-jas kerjanya kulempar ke lantai, lalu kuinjak-injak sebelum kumasukkan ke plastik. Koleksi parfum mahalnya kumasukkan ke dalam kotak kardus bekas mie instan. Dalam waktu 2 jam, lemari itu kosong melompong, menyisakan ruang hampa yang dingin. Barang-barang yoga kini terbungkus dalam 10 kantong plastik sampah hitam yang terikat kuat. Aku menyeret kantong-kantong itu keluar kamar, menuruni tangga, dan melemparkannya ke garasi mobil yang kotor. Bei Inah, panggilku keras. Asisten rumah tanggaku berlari tergopoh-gopoh dari dapur. Iya, Nyonya. Mulai hari ini, Bapak Yoga tidak tinggal di sini lagi. Kalau besok atau lusa dia pulang dan memaksa masuk, jangan bukakan pintu gerbang. Bilang sama satpam, kalau dia maksa, panggil polisi. Mengerti? Bei Inah tampak kaget, matanya membelalak. Selama ini dia tahu aku istri yang sabar. Tapi melihat tumpukan plastik sampah di garasi dan wajah dinginku, dia mengangguk patuh. Mengerti, Nyonya. Bapak selingkuh ya, Nya? Lebih parah dari itu, Bei. Dia pencuri, jawabku singkat. Siangnya, aku duduk di teras belakang sambil menikmati segelas jus jeruk dingin. Ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi perbankan masuk lagi. Percobaan transaksi, kartu kredit XXXX9988 di butik Bali Airport. Status, ditolak. Percobaan transaksi, kartu debit XXXX1122 di Taxi Airport Service. Status, saldo tidak cukup. Senyumku mengembang lebar. Pertunjukan sudah dimulai. Yoga baru saja mendarat di Bali dan kartu-kartunya sudah mulai bernyanyi. Aku bisa membayangkan kepanikan di wajahnya saat sopir taksi bandara menatapnya curiga, karena kartunya tidak bisa dipakai. Dia pasti akan mencoba kartu lain, lalu kartu lain lagi, dan hasilnya akan sama. Dia mungkin akan menggunakan sedikit uang tunai yang tersisa di dompetnya, uang receh yang tadi pagi ia hina. Selamat datang di dunia nyata, Mas, bisikku pada angin yang berhembus. Semoga 100.000 itu cukup untuk membawamu sampai ke hotel, karena di sana, kejutan terbesarku sudah menanti. Aku bersandar santai di kursi malas. Babak perencanaan sudah selesai. Besok adalah hari eksekusi.
Besok adalah hari di mana aku akan mendengarkan raungan putus asa dari seberang pulau. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Jarum jam di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 2 siang. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya, seolah membakar aspal di luar sana, namun di dalam ruang ber-AC ini, aku merasa sejuk dan sangat tenang. Di hadapanku, layar laptop 14 inci menyala terang, menampilkan tampilan video call dengan Rian. Rian tidak sedang berada di kantornya. Wajahnya terlihat serius, namun ada kilatan antusiasme di matanya. Mereka baru saja turun dari taksi bandara. Val, lapor Rian. Suaranya terdengar jernih melalui speaker laptop. Orangku di sana, sebut saja namanya Bimo, sudah standby di lobi hotel. Dia duduk tepat di sofa dekat meja resepsionis, berpura-pura membaca koran sambil merekam situasi lewat kamera kancing ke mejanya. Kamu mau lihat live streamingnya? Tentu saja, Rian. Aku sudah membayar mahal untuk tiket pertunjukan baris depan ini, jawabku sambil menyesap Earl Grey tea hangat. Rian mengutak-atik sesuatu di keyboardnya, dan sedetik kemudian, tampilan layar laptopku berubah. Kini aku melihat suasana lobi The Royal Sun Resort di Bali yang megah. Lantai marmer mengkilap, pilar-pilar kayu ukiran Bali yang artistik, dan suara gamelan lama-lama terdengar sebagai latar belakang. Dan di sanalah mereka. Yoga berjalan masuk dengan gaya selangit. Dia mengenakan kemeja linen putih yang kancing atasnya dibuka 2 biji, kemeja yang kubelikan saat kami bulan madu dulu, dan kacamata hitam yang masih bertengger di hidungnya meski sudah berada di dalam ruangan. Di sebelahnya, Bianca menggelayut manja di lengan Yoga. Wanita itu mengenakan summer dress bermotif bunga-bunga dengan belahan paha tinggi dan topi lebar ala turis kaya. Mereka tertawa-tawa, terlihat begitu bahagia, begitu tanpa beban. Yoga bahkan sempat menjentikan jarinya ke arah bellboy untuk membawakan koper mereka, gestur arogan yang selalu dia lakukan saat merasa dirinya penting. Lihat gaya suamimu itu, komentar Rian di latar belakang, suaranya penuh nada mencemooh. Dia berjalan seolah dia yang punya hotelnya. Biarkan saja, Rian. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit bunyinya saat jatuh. Sahutku dingin. Aku melihat mereka mendekati meja resepsionis. Bimo, sang detektif sewaan, memosisikan kameranya dengan sempurna sehingga aku bisa melihat profil wajah Yoga dengan jelas. Selamat siang, Pak. Selamat datang di The Royal Sun. Ada yang bisa dibantu untuk check-in? Sapa resepsionis wanita dengan ramah dan profesional. Yoga melepaskan kacamata hitamnya, menyangkutkannya di kerah baju. Reservasi atas nama Yoga Pratama. Suite Ocean View. Saya sudah booking 2 minggu lalu. Resepsionis itu mengetik di komputernya. Baik, Bapak Yoga Pratama. Mohon ditunggu sebentar. Tiba-tiba, ekspresi resepsionis itu berubah sedikit kaku. Dia melirik ke arah sebuah laci di bawah meja, lalu mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah sangat kukenal. Itu adalah amplop yang kukirimkan lewat pos kilat kemarin pagi. Stiker merah bertuliskan, penting, terlihat mencolok di sana. Mohon maaf, Bapak Yoga. Sebelum proses check-in, ada titipan dokumen penting yang ditujukan untuk Bapak. Pengirim berpesan agar ini diserahkan langsung saat Bapak tiba. Ujar resepsionis itu sambil menyodorkan amplop tersebut dengan 2 tangan. Yoga mengernyitkan dahi. Dia mengambil amplop itu, membolak-balikannya. Dari siapa? Kantor? Wah, hebat juga sekretaris saya, tahu saya di sini. Bianca ikut melongok penasaran. Buka dong, Yang. Siapa tahu voucher diskon atau hadiah dari klien kamu. Aku menahan napas di depan laptop. Buka, Yoga. Buka. Yoga merobek ujung amplop itu dengan kasar. Dia menarik keluar isinya. Tumpukan kertas gugatan cerai dengan kop surat pengadilan agama, beserta foto-foto perselingkuhan mereka yang dicetak ukuran besar. Wajah Yoga yang tadinya merah merona karena panas matahari Bali, seketika berubah pucat pasi. Dia mematung. Matanya melotot menatap lembar pertama, surat gugatan cerai. Tangannya gemetar saat lembaran foto-foto itu meluncur jatuh dari tangannya ke atas meja resepsionis. Foto dia mencium Bianca di mobil, foto mereka keluar dari motel murah, foto bukti transfer. Apa-apa ini? Desis Yoga, suaranya tercekat.
Bianca memungut salah satu foto yang jatuh. Matanya membelalak. Mas, ini kan foto kita bulan lalu. Kok bisa ada di sini? Siapa yang kirim? Bianca mulai panik, menoleh kiri kanan seolah mencari paparazzi. Valerie. Gumam Yoga. Dia meremas kertas gugatan itu. Rahangnya mengeras. Dasar wanita gila. Dia mau main-main sama aku? Resepsionis itu berdeham, mencoba tetap profesional meski situasi mulai canggung. Maaf, Pak. Apakah kita bisa lanjutkan proses check-in? Kami memerlukan kartu kredit untuk deposit jaminan dan pelunasan sisa tagihan kamar. Yoga berusaha menguasai diri. Dia menyingkirkan kertas-kertas itu dengan kasar ke samping, mencoba kembali ke mode orang kaya. Ah, iya. Istri saya memang suka bercanda kelewatan. Abaikan saja sampah itu, kata Yoga dengan tawa yang dipaksakan, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dia mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu Black Card, kartu kredit limit tak terbatas yang sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening utamaku. Dengan penuh percaya diri, dia menyerahkan kartu hitam elegan itu. Gesek saja. Masukkan sekalian deposit 5 juta. Resepsionis memasukkan kartu ke mesin EDC. Hening sejenak. Mesin berbunyi. Tit. Struk kecil keluar. Maaf, Pak. Transaksi ditolak. Keterangannya do not honor. Ucap resepsionis itu sopan. Apa? Nggak mungkin. Bentak Yoga. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian tamu lain di lobi. Itu Black Card. Limitnya miliaran. Mesin kamu yang rusak kali. Coba lagi. Resepsionis mencoba lagi. Tit. Tetap ditolak, Pak. Wajah Yoga mulai memerah. Kali ini karena malu dan marah. Bianca mulai terlihat gelisah. Dia memegang lengan Yoga. Yang, kok bisa ditolak? Kamu bilang kartu ini sakti. Diam kamu, sentak Yoga pada Bianca. Dia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu debit platinum. Ini kartu tabungan gabungan kami. Pakai yang ini, isinya masih ada 5 miliar lebih. Cukup buat beli hotel ini sekalian. Aku tertawa kecil di kamarku. 5 miliar? Coba cek lagi, sayang. Resepsionis menggesek kartu debit itu. Yoga menekan pin dengan kasar. Mesin berputar loading sebentar, lalu, tit. Maaf sekali lagi, Pak. Kata resepsionis itu, kini nadanya sedikit kasihan. Saldo tidak mencukupi. Gila, teriak Yoga. Dia menggebrak meja resepsionis. Gak mungkin saldo gak cukup. Saya baru cek kemarin. Kalian mau nipu saya ya? Pak, tolong tenang. Manajer hotel yang melihat keributan mulai mendekat. Mesin kami terhubung langsung dengan bank. Kalau dibilang saldo tidak cukup, berarti memang kosong atau diblokir. Apakah Bapak ada metode pembayaran lain? Tunai mungkin? Yoga membeku. Aku tahu persis isi dompetnya. Hanya ada sisa uang receh dari taksi tadi, mungkin tidak sampai 200.000 rupiah. Dia berdiri di sana, di tengah lobi hotel bintang 5 yang mewah, dengan koper-koper mahal, jas yang mulai kusut, dan gundik yang menuntut, tapi tanpa uang sepeser pun. Mas, kita jadi nginep nggak sih? Bisik Bianca, suaranya mulai terdengar kesal. Malu dilihatin orang. Sebentar, bentak Yoga lagi. Dia meraba-raba saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Aku telepon bank dulu. Pasti ada kesalahan sistem. Pasti Valerie yang mengacaukan ini. Aku melihat Yoga menekan tombol panggil di ponselnya. Dan sedetik kemudian, ponselku di atas meja bergetar panjang. Nama, suamiku, berkedip di layar. Nah, kataku pada Rian yang masih menyimak di laptop. Ikan sudah memakan umpan. Sekarang waktunya kita tarik kailnya. Aku menatap layar ponsel itu sejenak, membiarkannya berdering sampai hampir mati, menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan Yoga di seberang sana. Ini bukan sekadar penolakan kartu kredit. Ini adalah runtuhnya harga diri seorang laki-laki sombong di depan wanita yang ia coba pameri. Aku mengangkat telepon itu, menekan tombol loudspeaker, dan bersiap memberikan pertunjukan terakhir. Valerie, apa yang kamu lakukan? Hah?
Teriakan Yoga langsung meledak begitu aku menggeser tombol hijau. Suaranya begitu keras hingga memekakan telinga, penuh dengan amarah yang tidak terkontrol. Di layar laptop, aku bisa melihat Yoga sedang memegang ponselnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya berkacak pinggang di tengah lobi hotel. Wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Aku menjawab dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan histeria di seberang sana. "Halo, Mas. Kenapa teriak-teriak? Katanya lagi dinas? Kok suaranya kayak lagi panik?" "Jangan pura-pura bodoh," hardik Yoga. Napasnya terdengar memburu. "Kenapa semua kartuku nggak bisa dipakai? Kenapa ada surat sampah ini di resepsionis? Kamu mau mempermalukan aku di depan klien?" "Klien?" Aku terkekeh pelan. "Maksudmu Bianca? Pelakor murahan yang berdiri di sebelahmu itu?" Di layar video, aku melihat Bianca tersentak kaget. Rupanya Yoga menyalakan loudspeaker juga. Mungkin dia pikir dia bisa mengintimidasi aku dengan didengar orang lain. Bodoh. Itu justru mempermudah kerjaku. "Jaga mulutmu," potong Yoga. "Buka blokirnya sekarang juga. Aku butuh bayar hotel. Aku butuh uang makan. Kamu istri durhaka ya, berani-beraninya mainin harta suami." "Harta suami?" Aku mengulang kata itu dengan nada mengejek yang tajam. Mas, sepertinya kamu lupa ingatan. Coba kamu cek WhatsApp kamu sekarang. Aku baru saja kirim, oleh-oleh, spesial buat kamu dan pacar kamu itu." Aku menekan tombol send di ponselku. Sebuah file PDF berisi rangkuman mutasi rekening selama 3 tahun terakhir terkirim. Di video, aku melihat Yoga menurunkan ponselnya untuk melihat notifikasi. Bianca, yang penasaran dan mulai curiga, langsung merebut ponsel itu dari tangan Yoga. "Sini aku lihat," seru Bianca. "Bianca, jangan." Yoga berusaha merebut kembali, tapi Bianca sudah mundur menjauh. "Halo, Bianca," sapaku lewat sambungan telepon yang masih menyala. Suaraku menggema dari ponsel yang dipegang Bianca. "Silakan dibaca, sayang. Itu adalah bukti sejarah keuangan, Mas CEO, kebanggaanmu." Bianca menatap layar ponsel dengan mata membelalak. Jari-jarinya menggeser layar dengan cepat. Aku tahu apa yang dia lihat. Halaman 1, slip gaji Yoga. Angkanya kecil, jauh di bawah UMR Jakarta karena statusnya hanya komisaris di perusahaan fiktif yang tidak menghasilkan untung. Halaman 2, bukti transfer masuk. Deretan transferan dari rekening atas namaku, Valerie Wiratama, dengan nominal puluhan hingga ratusan juta setiap bulannya, dengan keterangan, uang saku suami, bayar cicilan mobil Yoga, uang belanja mertua. Halaman 3, bukti utang. Surat tagihan judi online sebesar 2 miliar yang belum dibayar. Halaman 4, sertifikat kepemilikan aset. Rumah mewah yang kami tempati, mobil-mobil di garasi, semuanya tertulis jelas, milik Valerie Wiratama, bawaan sebelum menikah. Suasana di lobi hotel itu berubah mencekam. Bianca berhenti menggeser layar. Dia mendongak, menatap Yoga dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan jijik. Tatapan seseorang yang baru saja sadar kalau dia sedang memegang kotoran. "Mas." Suara Bianca bergetar, tapi bukan karena sedih, melainkan karena marah. "Ini apa? Kamu bilang kamu yang punya perusahaan? Kamu bilang istri kamu cuma benalu yang numpang hidup? Kenapa di sini tertulis kamu yang disubsidi dia setiap bulan?" Yoga gelagapan. Dia maju selangkah, tangannya terulur memohon. "Sayang, dengerin aku dulu. Itu data palsu. Valerie itu jago edit. Dia mau nipu kita. Dia..." "Palsu gigimu," teriakku dari telepon. "Bianca, coba kamu pikir. Kalau dia kaya, kenapa kartu kreditnya ditolak? Itu karena kartu itu atas nama saya. Kalau dia kaya, kenapa dia panik saat rekening diblokir? Karena uang di dalamnya adalah uang saya. Laki-laki yang berdiri di depanmu itu bukan CEO. Dia cuma pengangguran yang hobi main judi dan hidup dari ketiak istrinya." Kata-kataku menghujam tepat di ulu hati. Bianca menatap Yoga dengan nyalang. Fantasi hidup mewahnya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dia sadar,
Yoga tanpa uangku hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Kamu bohongin aku selama ini, desis Bianca. Kamu janjiin aku apartemen, kamu janjiin aku mobil, ternyata kamu miskin. Bianca, sumpah, aku bisa jelasin. Yoga mencoba meraih tangan Bianca. Plah, suara tamparan itu terdengar begitu keras dan renyah, bahkan melalui mikrofone kamera pengintai Bimo. Kepala Yoga terlempar ke samping. Tamu-tamu hotel di lobi terpekik kaget. Manajer hotel memberi kode pada security untuk bersiap. Dasar penipu, teriak Bianca histeris. Dia melempar ponsel Yoga ke dadanya. Aku ninggalin pacarku yang lama demi kamu karena aku pikir kamu sukses. Ternyata kamu cuma parasit. Jangan harap aku mau sama gelandangan kayak kamu. Bianca berbalik badan, menyambar tas tangan brandednya, yang ironisnya, dibeli pakai uangku juga, dan melangkah cepat meninggalkan lobi hotel. Dia bahkan tidak menoleh lagi. Dia langsung menyetop taksi yang baru saja menurunkan penumpang lain. Bianca, tunggu. Jangan tinggalin aku. Aku nggak punya uang buat pulang. Yoga berteriak, berlari mengejar Bianca sampai ke pintu kaca otomatis. Tapi taksi itu sudah melaju pergi. Bianca kabur, menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan Yoga sendirian. Yoga berdiri terpaku di pintu lobi. Bahunya merosot. Dia menatap nanar ke arah taksi yang menjauh. Hancur sudah. Istri hilang, selingkuhan kabur, harta nol. Perlahan, Yoga mengangkat ponselnya lagi ke telinga. Suaranya kini tidak lagi membentak. Suaranya bergetar, kecil, dan menyedihkan. Val. Panggilnya lirih. Valerie, kamu dengar? Dengar jelas banget. Mas. Tamparan tadi suaranya merdu sekali. Jawabku datar. Val, tolong aku. Yoga mulai merengek. Nada suaranya persis seperti anak kecil yang tersesat di pasar. Aku nggak punya uang sepeser pun. Kartuku mati semua. Aku nggak bisa check-in. Aku nggak bisa beli tiket pulang. Bianca ninggalin aku. Tolong transferin aku 5 juta aja. Val, buat tiket pesawat. Aku janji aku pulang. Kita omongin baik-baik. Aku minta maaf. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa hampa. Omongin baik-baik? Setelah 3 tahun kamu injak-injak harga diriku? Setelah kamu selingkuh dan mau gadai rumahku? Maaf, Mas. Toko amal sudah tutup permanen. Val, tega kamu. Aku ini suamimu. Masa kamu biarin aku jadi gembel di Bali? Oh, tenang saja. Aku nggak sejahat itu, kataku dengan nada sarkas. Aku sudah siapin satu hal buat kamu. Apa? Tiket pulang? Tanya Yoga penuh harap. Bukan. Coba kamu keluar dari hotel sekarang. Jalan kaki ke arah pantai. Di sana banyak kursi taman yang gratis. Kamu bisa tidur di sana malam ini. Dan soal baju-baju kamu di lemari rumah? Sudah aku keluarkan ke garasi. Kalau dalam 3x 24 jam kamu nggak ambil, tukang loak bakal angkut semuanya. Valerie, teriak Yoga frustrasi. Selamat menikmati liburanmu, Mas. Surat cerai yang asli sudah didaftarkan Rian ke pengadilan pagi ini. Jangan hubungi aku lagi lewat telepon ini, karena nomor ini pun sebentar lagi akan kublokir. Hubungi pengacaraku kalau kamu butuh tanda tangan surat cerai. Val, tunggu. Valerie. Klik. Aku mematikan sambungan telepon. Di layar laptop, aku melihat Yoga membanting ponselnya ke lantai lobi hingga retak. Dia menjambak rambutnya sendiri, lalu merosot duduk di lantai marmer yang dingin. Security hotel mulai mendekatinya, mungkin untuk mengusirnya karena membuat keributan dan tidak jadi menginap. Rian, panggilku pelan. Ya, Val, sahut Rian yang dari tadi dia menikmati pertunjukan. Bilang sama Bimo, tugasnya selesai. Suruh dia pulang. Aku nggak perlu lihat sisanya. Aku mau mandi air hangat dan tidur nyenyak. Siap, bos. Great show, kata Rian sambil mengacungkan jempol, lalu mematikan sambungan video. Layar laptop menjadi gelap. Keheningan kembali menyelimuti ruang tengahku. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi terasa sepi. Itu adalah keheningan dari sebuah kemenangan mutlak. Aku bersandar di sofa, menatap langit-langit rumah yang tinggi.
Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundakku. Yoga sudah hancur di Bali, tapi aku tahu, dia punya insting kecoa. Dia pasti akan mencari cara untuk merayap kembali ke Jakarta. Dan ketika dia sampai di sini, aku akan pastikan, sambutan terakhir di depan rumah ini akan menjadi memori yang akan menghantuinya seumur hidup. Babak penghakiman publik menanti. Dan aku sudah tidak sabar melihat wajah Ibu Hesti saat tahu anak kebanggaannya pulang sebagai pecundang. 3 hari telah berlalu sejak insiden di Bali. 3 hari yang tenang dan damai bagiku, namun aku tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai terakhir menghantam. Aku menghabiskan waktu dengan mengatur ulang tata letak rumah, membuang semua barang-barang berenergi negatif, dan berkonsultasi intensif dengan Rian mengenai langkah hukum selanjutnya. Rian memberitahuku bahwa Yoga berhasil pulang ke Jakarta dengan cara menjual jam tangan mewahnya di Pasar Loak Denpasar dengan harga yang sangat jatuh. Lalu menumpang bus ekonomi antar pulau yang memakan waktu perjalanan lebih dari 24 jam. Siang itu, matahari bersinar terik, seolah alam semesta sedang menyiapkan sorot lampu panggung untuk drama terakhir ini. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca majalah bisnis, ketika suara klakson taksi terdengar nyaring di depan gerbang, disusul dengan gedoran besi yang brutal. Dang, dang, dang. Valerie, buka pintunya. Jangan jadi pengecut kamu. Suara itu bukan suara Yoga. Itu suara Ibu Hesti. Mertuaku, sebentar lagi mantan mertuaku, rupanya sudah dijemput oleh Yoga untuk menjadi tameng dan senjata tambahannya. Aku bisa membayangkan skenarionya. Yoga datang ke rumah ibunya dengan wajah memelas, mengarang cerita bahwa aku adalah istri jahat yang mengusirnya tanpa sebab, dan Ibu Hesti yang memang sejak awal tidak menyukaiku langsung tersulut emosinya. Aku meletakkan majalahku dengan tenang. Aku berjalan menuju intercom yang terhubung ke pos Satpam. Pak Asep, panggilku. Siap, Nyonya, jawab Pak Asep, kepala keamanan rumahku. Suaranya terdengar ragu. Itu, ada Pak Yoga dan ibunya di depan. Mereka teriak-teriak maksa masuk. Ibu Hesti bahkan memukul-mukul gembok pagar pakai batu. Bagaimana, Nya? Biarkan saja dulu, Pak. Biarkan tetangga mendengar. Kalau penonton sudah cukup ramai, baru buka gerbang kecilnya saja. Saya akan keluar sebentar lagi. Baik, Nya. Aku berjalan menuju cermin di lorong. Aku mematut diriku. Hari ini aku tidak memakai daster atau baju rumahan yang biasa kusam. Aku mengenakan gaun terusan berwarna biru navy yang elegan, rambutku yang panjang kubiarkan tergerai rapi setelah di-blow di salon tadi pagi, dan wajahku kupoles make-up tipis yang segar. Aku ingin terlihat sempurna saat mereka melihatku. Aku ingin menunjukkan kontras yang nyata antara sang pemilik istana dan pengemis di depan gerbang. Suara teriakan di luar semakin menjadi-jadi. Weh, tetangga, lihat kelakuan menantu kurang ajar ini. Masa suami pulang kerja dikunciin? Mertua datang gak dibukain pintu? Istri macam apa itu? Teriak Ibu Hesti. Suaranya melengking, memecah keheningan kompleks perumahan elit ini. Aku mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. Di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, terlihat pemandangan yang menyedihkan. Yoga berdiri dengan kemeja yang sama seperti saat dia berangkat 3 hari lalu, kini kusut, kotor, dan bau keringat. Wajahnya kusam, matanya merah kurang tidur, dan rambutnya berantakan. Di sebelahnya, Ibu Hesti yang bertubuh gempal sedang berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk ke arah rumah sambil memprovokasi warga. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Bu Sinta yang tinggal di seberang, Pak RT yang sedang menyiram tanaman, dan beberapa asisten rumah tangga tetangga yang penasaran mulai berkumpul dalam jarak aman. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ini persis seperti yang kuharapkan. Pengadilan jalanan akan segera dimulai. Aku menarik napas panjang, menegakkan bahu, lalu berjalan keluar dari pintu utama. Rian, yang sudah datang sejak pagi lewat pintu samping, berjalan tegap di belakangku membawa map dokumen penting. Kami berjalan melintasi halaman rumput yang luas menuju gerbang. Begitu melihatku keluar, Ibu Hesti semakin histeris. Nah, itu dia keluar juga si Tuan Putri. Heh, Valerie.
Kamu pikir kamu siapa kunci-kunci pagar rumah anakku? Buka sekarang. Yoga mau istirahat. Dia capek cari nafkah buat kamu, malah kamu perlakukan kayak binatang. Aku memberi isyarat pada Pak Asep. Gerbang besi itu terbuka perlahan secara otomatis, menimbulkan suara dengung mesin yang dramatis. Aku berdiri tepat di ambang batas, tidak membiarkan mereka melangkah masuk 1 sentimeter pun ke area halamanku. Selamat siang, Ibu Hesti. Mas Yoga, sapaku datar, tanpa senyum. Maaf, ada keributan apa ini? Malu dilihat tetangga. Malu kamu bilang? Ibu Hesti maju selangkah, telunjuknya hampir menyentuh hidungku kalau saja Pak Asep tidak sigap menghalanginya. Kamu yang bikin malu? Kamu blokir rekening Yoga kan? Kamu yang bikin dia terlantar di Bali? Kamu ini istri atau iblis? Suami kerja keras banting tulang, kamu malah mau kuasai hartanya. Yoga berdiri di belakang ibunya, menunduk. Dia tidak berani menatap mataku. Keangkuhannya yang biasa sudah lenyap, digantikan oleh rasa malu yang amat sangat. Tapi dia masih mencoba memainkan peran korban. Val, suara Yoga parau. Sudahlah, kita omongin di dalam. Jangan kayak gini, aku capek banget. Aku belum makan dari kemarin. Di dalam? Aku mengangkat alisku. Di dalam mana, Mas? Ini bukan rumahmu. Apa? Ibu Hesti melotot. Heh, jangan ngelindur kamu. Rumah ini dibeli Yoga 3 tahun lalu. Saya saksinya. Yoga bilang sendiri sama saya kalau dia beli rumah ini tunai hasil bonus proyeknya. Kamu itu cuma numpang. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Tetangga mulai berbisik lebih keras. Masa sih? Bukannya itu rumah lama keluarga Wiratama? Desus Bu Sinta. Aku menoleh pada Rian. Silakan, Pak pengacara. Rian maju selangkah, membuka map yang dibawanya. Dengan suara lantang dan berwibawa, layaknya hakim yang sedang membacakan vonis, dia berbicara kepada Ibu Hesti dan warga yang menonton. Mohon maaf, Ibu Hesti. Perlu saya luruskan fakta hukumnya agar tidak terjadi fitnah. Sertifikat hak milik rumah ini atas nama Nyonya Valerie Wiratama, yang dibeli 5 tahun lalu, jauh sebelum pernikahan terjadi. Saudara Yoga tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun untuk pembelian maupun cicilan rumah ini. Semua bukti transfer dan akta notaris ada di sini, lengkap dan sah secara hukum. Ibu Hesti ternganga. Wajahnya memerah padam. Dia menoleh ke arah Yoga. Yoga? Apa maksudnya ini? Kamu bilang ini rumah kamu. Yoga diam, menggigit bibir bawahnya yang pecah-pecah. Dia tidak bisa menyangkal. Rian melanjutkan, kali ini suaranya lebih tajam. Selain itu, berdasarkan audit keuangan yang kami lakukan, selama 3 tahun pernikahan, saudara Yoga terbukti tidak pernah memberikan nafkah yang layak. Justru sebaliknya, saudara Yoga telah menggunakan dana dari rekening pribadi Nyonya Valerie sebesar total 4 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi, judi online, dan membiayai wanita lain bernama Bianca. Judi? Ibu Hesti terhuyung ke belakang. Wanita lain? Suasana menjadi riuh. Tetangga-tetangga mulai mencemooh. Ternyata Mokondo. Seru salah satu pembantu tetangga yang nyeletuk berani. Bohong, teriak Ibu Hesti, mencoba menyangkal kenyataan pahit itu. Anak saya anak soleh. Anak saya pebisnis sukses. Kamu pasti memalsukan data. Valerie, kamu pasti guna-guna anak saya sampai dia sial begini kan? Aku tersenyum miris. Sampai detik terakhir pun, wanita tua ini masih tidak mau menerima bahwa anaknya adalah produk gagal dari didikannya yang manja. Ibu Hesti, kataku, suaraku mulai meninggi, menekan setiap kata agar terdengar jelas. Anak ibu bukan pebisnis. Dia pengangguran yang hobi main perempuan pakai uang istri. Saya punya foto-fotonya tidur dengan pelakor di hotel, saya punya bukti transfernya. Ibu mau lihat? Atau mau saya pajang di papan pengumuman RT biar semua orang tahu? Wajah Yoga semakin pucat. Dia akhirnya mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan memohon. Val, tolong jangan di sini. Malu, Val. Ibu bisa jantungan. Oh, sekarang kamu peduli sama jantung ibumu? Balasku sinis.
Waktu kamu foya-foya sama Bianca, kamu ingat ibumu? Waktu kamu hina aku di depan teman-temanmu, kamu ingat aku ini istrimu. Aku menepuk tangan 2 kali. Pak Asep, keluarkan. Dari garasi samping, 2 orang satpam lain keluar menyeret 10 kantong plastik sampah hitam yang besar dan menggembung. Mereka membawanya ke depan gerbang, lalu dengan gerakan serempak, melemparkan kantong-kantong itu ke jalan aspal, tepat di kaki Yoga dan Ibu Hesti. Bruk, bruk. Plastik itu ada yang sobek sedikit, memperlihatkan jas-jas mahal Yoga yang kini kusut bercampur dengan sepatu kotor. Itu semua barang-barangmu, Mas, kataku dingin. Baju, sepatu, dokumen sampahmu, semuanya ada di situ. Bawa pergi. Mulai detik ini, kamu dilarang menginjakkan kaki di properti saya. Kunci akses kamu sudah dicabut. Gugatan cerai sudah masuk. Jangan pernah bermimpi untuk kembali. Yoga menatap tumpukan plastik sampah itu dengan nanar. Simbol kebanggaannya, gaya hidupnya, kini tergeletak di aspal seperti sampah, sama seperti dirinya. Ibu Hesti menangis histeris. Dia memukuli dada Yoga. Yoga, bilang sama ibu kalau ini bohong. Kenapa jadi begini? Kita mau tidur di mana? Rumah kontrakan ibu sudah habis masa sewanya minggu lalu, kan kamu bilang mau ajak ibu tinggal di sini. Yoga. Jadi itu rencananya? Yoga ingin membawa ibunya tinggal di sini setelah mendepakku pelan-pelan. Betapa liciknya. Bawa ibumu pergi, Mas, usirku. Cari kontrakan murah pakai sisa uangmu, kalau masih ada. Atau minta tolong sama Bianca, siapa tahu dia mau nampung. Bianca udah kabur. Gumam Yoga lirih, air mata mulai menetes di pipinya yang kotor. Val, aku minta maaf. Aku hilaf. Kasih aku kesempatan 1 kali lagi. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja beneran. Jangan usir kami. Ibu lagi sakit gula, Val. Tegak kamu. Karma tidak punya menu, kesempatan kedua. Mas, jawabku tegas. Hatiku sudah beku. Rasa iba itu sudah mati dibunuh oleh pengkhianatannya berkali-kali. Waktu aku sakit hati 3 tahun, apa kamu peduli? Tidak. Sekarang, pergilah. Jadilah laki-laki sejati untuk sekali saja dalam hidupmu. Tanggung akibat perbuatanmu. Aku mundur selangkah, memberi kode pada Pak Asep. Tutup gerbangnya. Valerie. Valerie. Yoga berteriak, mencoba menerobos masuk, tapi Pak Asep dan timnya langsung menghadang dengan tubuh tegap mereka. Mundur, Pak, atau kami panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, bentak Pak Asep. Gerbang besi raksasa itu mulai bergerak menutup perlahan. Melalui celah yang semakin menyempit, aku melihat Yoga jatuh berlutut di aspal, memeluk kantong sampah hitam itu sambil menangis meraung-raung. Ibu Hesti terduduk lemas di sebelahnya, meratapi nasib sambil menutup wajahnya, karena malu dilihat puluhan pasang mata tetangga yang kini menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Suara klang keras menandakan gerbang terkunci sempurna. Drama selesai. Tirai ditutup. Aku berdiri di balik gerbang, mendengarkan sayup-sayup suara tangisan mereka yang perlahan tenggelam oleh suara cemoohan warga yang menyuruh mereka pergi karena menghalangi jalan. Nyonya baik-baik saja? Tanya Rian pelan, menyentuh bahuku. Aku menoleh padanya, sebuah senyum tulus akhirnya terukir di bibirku. Senyum kebebasan. Aku merasa luar biasa, Rian. Ayo kita makan enak. Aku yang traktir. Hari itu, aku tidak hanya mengusir parasit dari rumahku. Aku juga mengusir kelemahan dari dalam jiwaku. Valerie yang lama sudah mati bersama tumpukan sampah di luar sana. Valerie yang baru saja lahir. Suara hak sepatu stiletoku beradu berirama dengan lantai marmer koridor gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Aku berjalan dengan langkah cepat dan pasti, diikuti oleh 2 asisten yang sibuk mencatat instruksiku. Pastikan dana CSR untuk pembangunan sekolah di NTT cair minggu ini, perintahku sambil terus berjalan. Dan jadwal meeting dengan investor Jepang jam berapa? Jam 2 siang, Bu Val. Ruang VVIP sudah disiapkan. Jawab asistenku sigap. Aku mengangguk puas. Aku berhenti sejenak di depan dinding kaca besar di ruang kerjaku yang berada di lantai 40. Dari sini,
Jakarta terlihat kecil. Gedung-gedung tinggi, jalanan macet, semuanya ada di bawah kakiku. 2 tahun. Waktu yang cukup singkat, namun terasa seperti seumur hidup bagiku. Setelah perceraian itu resmi diketok palu, yang prosesnya sangat cepat karena Yoga tidak punya uang untuk menyewa pengacara dan bukti-buktiku terlalu kuat. Aku mengambil alih kendali penuh atas perusahaan ayahku yang selama ini dikelola oleh manajemen profesional. Ternyata, aku memiliki bakat bisnis yang selama ini terpendam karena sibuk mengurus ego suami yang rapuh. Perusahaan berkembang pesat. Namaku sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu CEO wanita muda paling berpengaruh. Aku tidak lagi dikenal sebagai istri Yoga. Aku adalah Valerie Wiratama. Aku punya kebebasan, aku punya kekuasaan, dan yang paling penting, aku punya kedamaian. Tidak ada lagi bentakan di pagi hari, tidak ada lagi uang yang hilang misterius, tidak ada lagi bau parfum wanita lain. Bu Val, maaf mengganggu, Rian masuk ke ruanganku. Dia sekarang menjadi kepala divisi hukum di perusahaanku. Penampilannya semakin matang dan karismatik. Ada apa, Rian? Hanya mau kasih update rutin. Kamu masih mau dengar kabar tentang mereka? Tanya Rian hati-hati. Aku tersenyum tipis, berbalik dari jendela. Sekali-kali boleh. Hitung-hitung pengingat untuk bersyukur. Bagaimana nasib mereka? Rian menyodorkan sebuah tablet. Orang lapangan kita baru kirim foto terbaru pagi ini. Aku melihat layar tablet itu. Foto itu diambil secara candid di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta Utara, daerah yang terkenal kumuh dan sering banjir rob. Di foto itu, terlihat sebuah warung makan kecil yang kotor. Di sudut warung, duduk seorang laki-laki kurus kering dengan kulit yang terbakar matahari. Tulang pipinya menonjol, rambutnya mulai botak dan tidak terawat. Dia memakai kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek lusuh. Dia sedang memakan nasi bungkus dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak makan. Itu Yoga. Laki-laki yang dulu menghina uang receh 100.000 rupiah, kini makan dengan lauk yang mungkin harganya tidak sampai 10.000. Dia kerja apa sekarang? Tanyaku. Kuli angkut di pasar induk Keramat Jati kalau malam. Siangnya kadang jadi juru parkir liar, tapi sering diusir preman setempat. Jelas Rian. Ijazahnya tidak laku. Namanya sudah masuk daftar hitam BI karena utang kartu kredit yang menumpuk, dan catatan kriminal penggelapan uang di tempat kerja sebelumnya, yang dulu kamu tutupi, akhirnya terbongkar oleh perusahaan lain saat dia melamar kerja. Ibunya? Rian menggeser layar ke foto berikutnya. Sebuah kontrakan petak sempit dengan dinding triplek yang lembab. Di atas kasur tipis tanpa dipan, terbaring Ibu Hesti. Tubuhnya kurus. Kakinya bengkak karena diabetes yang tidak terawat. Wajahnya terlihat tua 10 tahun lebih cepat. Tatapannya kosong menatap langit-langit kamar yang bocor. Komplikasi diabetes dan stroke ringan. Mereka tidak punya BPJS karena nunggak iuran. Yoga harus menyisihkan sebagian besar upah kulinya untuk beli obat warung ala kadarnya. Tetangga kontrakan bilang, mereka sering dengar Yoga dan ibunya bertengkar hebat tiap malam. Saling menyalahkan. Ibunya menyalahkan Yoga karena tidak becus cari duit. Yoga menyalahkan ibunya karena terlalu manja dan banyak nuntut. Aku menghela napas. Ada rasa iba sedikit di hatiku, rasa kemanusiaan yang wajar, tapi tidak cukup untuk membuatku ingin menolong. Mereka sedang menuai apa yang mereka tanam. Ladang karma mereka tumbuh subur, dan buahnya sangat pahit. Dan Bianca? Tanyaku terakhir. Ah, wanita itu, Rian tertawa kecil. Dia kena batunya juga. Setelah ninggalin Yoga, dia coba gaet pengusaha lain. Ternyata dia kena tipu sindikat human trafficking berkedok agensi model. Sekarang kabarnya dia terlilit utang pinjol puluhan juta, dan harus lari-lari dari debt collector. Aku meletakkan tablet itu kembali ke meja. Cukup. Aku tidak perlu tahu lebih detail lagi. Kehancuran mereka sudah paripurna. Terima kasih infonya, Rian. Tutup bukunya. Aku tidak perlu update lagi di masa depan. Mereka sudah jadi masa lalu yang benar-benar hilang. Rian mengangguk hormat. Siap, Bu Val. Rian keluar ruangan, meninggalkanku sendiri lagi. Aku kembali menatap keluar jendela kaca. Langit Jakarta sore ini berwarna jingga keemasan, sangat indah. Di tempat lain, di sebuah warung sempit yang pengap,
Aku membayangkan Yoga sedang mendongak melihat televisi tabung buram milik pemilik warung. Mungkin, secara kebetulan, berita tentang peresmian panti asuhan baruku sedang tayang. Dia akan melihat wajahku di sana, bersinar, tersenyum, dan dikelilingi orang-orang yang menghormatiku. Dia akan melihat gaun mahalku, perhiasan di leherku, dan yang paling menyakitkan, dia akan melihat binar kebahagiaan di mataku yang dulu pernah dia padamkan. Dia akan menatap layar itu sambil mengunyah nasi kerasnya, menelan rasa penyesalan yang akan mencekik lehernya seumur hidup. Dia akan sadar bahwa dia pernah memiliki berlian di genggamannya, tapi dia membuangnya demi memungut batu kerikil, dan kini dia kehilangan kedua tangannya. Aku menutup mata sejenak, mengucapkan doa syukur dalam hati. Terima kasih, Tuhan, telah mematahkan hatiku dulu, sehingga aku bisa menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Aku mengambil tasku, melangkah keluar ruangan dengan senyum lebar. Hari ini aku punya janji makan malam dengan seseorang yang spesial. Seseorang yang menghargaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Hidup baru Valerie Wiratama baru saja dimulai, dan kali ini, aku penulis naskahnya.